Oke, hari ini kita akan membahas soal-soal tutorial pertama mengenai penggunaan integral. Seperti biasa, dalam tutorial ini yang dibuletin warna biru. Kalau kemarin itu kotak, sekarang bulat aja. Yang dibuletin warna biru itu yang akan saya bahas. Kemudian yang buletannya warnanya merah mana? Nggak ada di sini. Itu adalah PR kalian ya. Nah, mulai semester ini, maka PR-nya beberapa nomor, 1 atau 2 nomor saja akan diperiksa. Gitu ya, akan dikoreksi. Jadi, kalau kalian memasukkan PR-nya pas yang bagian dikoreksi ini nggak memasukkan, nah itu nanti dihitungnya memasukkannya hanya setengah. Ya. Oke. Nomor berapa yang diperiksa itu random saya. Jadi harus memasukkan semua nomor kalau mau lengkap. Oke, kita lihat dulu yang pertama, telaah konsep. Betul salah. Coba kita lihat. Jika kurva Y sama Fx dan Y sama Gx berpotongan di titik X sama dengan A dan X sama dengan B, maka luas daerah di antara kedua kurva adalah ini. Betul tidak? Kalau salah itu kembali kasih contoh di mana salah itu. Salah, Pak. Salah ya, Pak. Salah ya? Salah. Kenapa? Coba contohnya yang gimana F dan G-nya? Iya. Belum tentu yang di atas yang Fx. Mana yang di atas, mana yang di bawah, nggak jelas ya. Betul, jadi kalau saya gambar di sini aja ya. Di sini, F dan G berpotongan di 2 titik. Nah, kalau misalkan saya punya ini yang G, ini yang F, itu berpotongan di titik A dan B. Ini yang F, maka luas di antara kedua kurva adalah bukan ini ya. Oke, salah. Oke, saya hapus lagi ini supaya nggak memenuhi slide-nya. Yang B, luas lingkaran dengan radius R adalah ini, betul nggak? Coba ya ilustrasikan dulu. Lingkaran dengan jari-jari R besar. Luasnya adalah itu. Betul nggak? Harus mutlak nggak sih, Pak? Hah? Harus mutlak nggak? 0 sampai R, dia ngitungnya hanya dari sini sampai sini. Betul nggak? Kita lihat persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Bener nggak? Yang ini apa nih yang saya kotakin? Itu tak lain apa? Itu muncul dari sini ya. Y kuadrat sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Kemudian ditarik Y-nya, diakarkan, ada plus min, tapi dia hanya narik yang plusnya aja. Itu adalah berarti yang Y-nya positif. Berarti yang ini ya. Aduh, gonta-ganti warnanya susah. Harusnya saya copy paste ya nanti yang nomor berikutnya. Ini adalah yang ini ya. Yang atas aja nih. Kenapa? Karena Y-nya harusnya plus min. Kalau yang min yang bawah. Ini yang plus ini kemudian hanya diintegralkan dari 0 sampai R. Fak lain adalah luas ini ya. Luas tengah lingkaran. Ya. Jadi luas lingkaran adalah 4 kali ini, betul ya? Ini betul. Ini tadi salah.
Oke, berikutnya saya akan ini saya copy aja supaya nulisnya enak. Ini saya ambil 2 soal aja gitu ya sekaligus. Nah, masukin ke Word. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh parabola ini sama dengan itu, betul nggak? Luas yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat, aduh ini belakangnya nggak ada pengganjol jadi goyang layarnya, ya nggak apa-apa. Sumbu X dan garis X sama dengan 2. Ini adalah integral. Oh, sorry. Ini nggak ikut bahan ya. Yang fungsinya dalam Y tidak ikut bahan. Ini tidak ikut. Karena fungsinya dalam Y. Oke, dilewat aja. Itu partisinya ke sumbu Y dia. Tapi fungsinya dalam Y. Kita nggak ikut bahan, lewat. Misalkan F terdefinisi pada selang not AB. Maka selalu ada C pada AB sehingga ini. Betul nggak? Selalu ada C sehingga FC sama dengan itu. Ini benar atau Betul, salah? Pak. Hah? Betul. Betul, Pak. Masa? Coba kita lihat fungsi ini. Sama Continue, Pak. nah, ada syaratnya ya. Harus kontinu. Harus kontinu. Kalau nggak kontinu ada contohnya yang menyalahkan dia ini. Fx sama dengan 3 akar X. Saya definisikan di selang min 1 sampai supaya gampang 27 ya. Kalian cari C-nya yang memenuhi ini. Nanti kalau dicari, cari C gitu ya. Sehingga FC itu 3 akar C sama dengan 1/27 dikurangi min 1 jadi tambah 1. Integral min 1 sampai 27 3 akar X dx. Ketemu C-nya. Tapi nanti C-nya berada di luar ini. Jadi nggak memenuhi teoremanya. C-nya melompat. Nah, sorry, bukan ini. Ini mah ada. Ini mah continue ada. Sorry, contoh saya nggak pas. Wah, lupa saya kalau gitu contohnya. Tapi syaratnya harus continue ya. Contohnya saya lupa yang kalau fungsinya hanya terdefinisi, nanti C-nya itu nggak ada. Ya. Kalau continue-nya dilanggar, nggak dijamin ada ini. Kayak contohnya nanti harus nyari-nyari, ngabisin waktu. Tapi syaratnya ingat bahwa ini tak lain adalah nilai rata-rata fungsi kan. Jadi harus continue. Oke. Aduh, banyak ah. Coba yang mau ditanyain aja. Yang E sampai yang I, mana yang mau ditanyakan? Yang F, Pak. Yang F. Oke. Saya bahas 2 lagi ya, supaya kita nggak kehabisan di soal ini. Sebentar. Yang F. Keropnya nggak benar. Yang F. Pindah. Ini tuh nilai rata-rata fungsi ya. F average, AVG harusnya kok average ya. Jika nilai rata-rata fungsi, jika F adalah nilai rata-rata fungsi F pada interval AB, maka ini dikurangi ini 0. Betul salah? Saya juga belum mengevaluasi. Benar nggak?
Halo. Halo, halo. Tidak tahu ya. Coba kita hitung. AVG lebih cocok. Kita lihat. Ini saya pisahkan. AB fx dx dikurangi integral AB f average dx, gitu ya. Begitu. Dan kita lihat apa? AB fx dx ini kan konstanta ya, betul? Ini kan konstanta ya, nilai rata-rata fungsi f avg kali x itu diintegralkan ya terhadap dx. Masukkan batasnya A dan B. Ini saya belum tahu, belum ngitung juga saya. AB fx dx dikurangi f average sama itu kali B min A, gitu kan? Saya keluarkan. Saya pengen, idenya saya ini ingin membentuk ini menjadi bentuk nilai rata-rata fungsi lagi. Jadi saya mau keluarkan ini B min A dikalikan integral AB fx dx dibagi B min A, kan sama ya? Ini sama. B min A kan konstanta. Dikurangi f avg. Nah, sekarang kelihatan kan? Sama dengan B min A kali ini kan nilai rata-rata fungsi sendiri. F avg kurangi f avg sama dengan 0. Jadi benar ya. Jawabannya benar. Ini benar. Nah, satu lagi dari antara soal benar salah. Yang mau yang mana? Kalau nggak ada yang ditanyakan dari antara ini, saya lanjut ke nomor berikutnya karena banyak soalnya. Nah, lain kali harus disiapin dulu sehingga yang belum bisa ditanya. Yang G boleh nggak Pak? Yang G. Iya. Nggak mau sendiri. Karena mirip-mirip dengan soal sebelumnya. Kira-kira benar atau salah? Kira-kira tebak-tebak. Oke. Kalau gitu bolehlah dibahas. Nih, ambil dulu. Oke. FAV adalah nilai rata-rata dari F. Maka nilai rata-rata dari F kuadrat adalah FAV kuadrat. Betul nggak? Coba. Saya kasih fungsi ini. Coba ya. Y sama dengan X. Y sama dengan Fx sama dengan X. Dari interval min 2 sampai 2. Nilai rata-rata fungsinya berapa? Nebak. Hah? 0. 0 ya? Kan F AV itu sama dengan integral min 2 sampai 2 Fx dx dibagi 2 dikurangi min 2.
kita lihat bahwa ini fx-nya kan sama dengan x fungsi ganjil. Atau kalau grafiknya udah tahu nih, berarti luas yang di atas sumbu x dikurangi luas yang di bawah sumbu x. Ini 0 ya. Ini 0. Kalau f kuadrat apa ya? Tadi fx-nya sama dengan x. Maka f kuadratnya adalah sama dengan x kuadrat kan? Coba kita hitung nilai rata-rata fungsi dari ini, f kuadrat. Sebut aja apa? Saya sebut supaya enggak rancu, ini sebagai gx ya. Kita hitung nilai rata-rata dari gx. Benar enggak sama dengan ini kuadrat? Kita lihat. Nilai rata-rata dari g adalah atau sama aja nilai rata-rata fungsi dari f kuadrat sama dengan nilai rata-rata dari g. Karena saya notasikan ini g. Integral dari min 22 x kuadrat dx gitu kan. Sekarang fungsinya yang ini. Intervalnya tetap 4 dikurangi 2 dikurangi min 4 gitu ya. Min 2. B kurangi A. Nah, gimana? Nilainya sama dengan ini kuadrat nggak? Sama, Pak. Masa? Ini integralnya 0 gitu? Y sama dengan x kuadrat di interval min 2 sampai 2. Pasti nggak 0 lah. Ini kan luas ini tambah luas ini. Beda, Pak. Beda. Ini kalau dihitung kan pasti bilangan positif dibagi 4 kan? Berarti apa? Nilai rata-rata dari f kuadrat ini ada bilangannya positif. Saya nggak ngitung. Ini sepertiga x pangkat 3 masukkan batasnya. Dia nggak 0. Tidak sama dengan ini. Tidak dengan FAV kuadrat. Ini FAV kuadrat masih 0. Jadi tidak benar ya. Ini salah. Contohnya ini tadi. Nilai rata-rata fungsinya 0. Nilai rata-rata dari fungsi kuadratnya nggak 0. Bukan 0 kuadrat. Oke, benar salah. Sudah. Sisanya sendiri. Nomor 2. Banyak. Adalah daerah. Isian singkat ya udah coba. Misalkan R adalah daerah di antara kurva fx dan sumbu x pada selang AB. Jika f besar sama dengan 0, untuk setiap x anggota AB, luas R adalah apa? Integral AB dari fx. Fx dx, jangan lupa ada dx ya. Kalau f-nya negatif, maka luasnya adalah? Mutlak. Nggak mau pakai mutlak, jadi apa? Dibuka. Dipecah. Pecah. Apanya yang pecah? Dibuka apa mutlaknya? Ya, jadi apa? Kalau minus depannya. Ya, diminuskan ya. Kalau fx-nya kurang dari 0, dari A sampai B, maka luas daerahnya adalah integral A sampai B minus dari fx dx. Yang kedua ya. Nilai rata-rata fungsi f pada selang AB adalah, ini udah hafal ya. Tadi integral AB fx dx dibagi B kurang A. Yang C. Teorema nilai rata-rata untuk integral mengatakan terdapat C pada ini, sehingga nilai rata-rata fungsi pada AB sama dengan apa? Ini maksudnya apa sih? Teorema nilai rata-rata untuk integral
mengatakan terdapat C pada selang AB. Apa itu? Teorem rata-rata integral itu. Apa lagi nggak bisa nulis di sini. Teorem nilai rata. Soal pendek. Ini mengatakan terdapat C pada ini, coba teorem rata-rata integral dulu. Ada C sehingga FC sama dengan integral AB fx dx dibagi B min A. Itu teorema nilai rata-rata integral. Ada C ya yang dicari C-nya. Sehingga nilai rata-rata fungsi pada AB sama dengan ya FC-nya sini ya, sama dengan C. Kalau C-nya udah dihitung, ya nilai rata-rata fungsinya adalah FC. Cuma gitu doang. Nggak ramai ya. Lagi. Diketahui F dari min A ke A, dari min A sampai ke R fungsi. Fx-nya ini harus digambar lagi ya supaya kebayang. Ambil sekaligus satu-satu aja lah saya. Ini pindah-pindahnya delay nggak atau suara saya putus-putus nggak? Lancar. Hah? Aman, Pak. Aman? Lancar? Lancar, aman. Sip, aman. Ini soalnya sebenarnya internetnya yang saya pakai ini speednya 1000 megabit nih, 1 giga. Cuma suka nggak stabil servernya, suka delay gitu. Kalau kecepatannya 1 giga. Oke. Diketahui fungsi dari min A sampai A ke R. Saya gambar dulu ya. Dengan fx ini berarti ini y-nya selalu positif. Ini tak lain adalah apa? Persamaan apa ya? Susah ya. Pokoknya ini Lingkaran. Bukan lingkaran lah. X kuadrat. Oh ya, A kuadrat min X kuadrat lingkaran ya. Bodoh sih. Setengah lingkaran jadinya. Dari min A sampai A. Kenapa setengah lingkaran? Karena ini Y-nya selalu akar itu positif terus. Nah, jika nilai rata-rata F adalah 2pi, maka A berapa? Di mana dapatkannya? Kalau nggak bisa nebak, ya udah dihitung aja. Saya juga nggak bisa nebak ini. Tapi kalian teknik integrasinya belum. Teknik integrasinya belum. Yang dimisalkan sinus kalian nggak diberikan ya. Jadi saya lihat gini, FC rata-rata fungsi kan integral dari min A sampai A fx dx itu kan ya, dibagi apa? A dikurangi min A itu ya, kanan kurangi kiri. Coba FC-nya diketahui 2pi. Nih, jika nilai rata-rata F 2pi sama dengan min A sampai A akar A kuadrat min X kuadrat dx. Kalian ini A dikurangi J2A. Kalian kan mengintegralkan ini nggak diajarin kan tekniknya? Ya. Gimana ngitungnya? Halo. Karena ini integral anti turunannya nggak diajarin, harus dilihat secara geometri. Integral ini berapa nilainya? Integral ini. Luas setengah lingkaran. Pinter. Luas setengah lingkaran. Jadi kita nggak mengintegralkan itu. Kita langsung luas setengah lingkaran berapa? Setengah pi jari-jari kuadrat ya. Kan kalau luas lingkaran pi r kuadrat, ya ini setengah lingkaran setengah pi r kuadrat. Bagi 2A. Nah, dari sini A-nya bisa dihitung ya. Ya, sendiri lah sisanya.
A-nya coret, dia tinggal 1, dihitung, dapat A-nya berapa. Oke, begitu, lanjut lagi. Kita mengebut kayak mesin giling aja. Nanti yang rada-rada kelewat lihat videonya, supaya kecakup. Ini banyak 3 halaman nih. E sama F pilih salah satu. Nggak usah lah kita. Nanti aja di nomor bawahnya juga ada ngitung volume. Saya lanjut aja. Kalau saya tinggal, nanti minggu depan masih belum bisa, minggu depan boleh ditanya ya. Saya lanjut ke nomor 3. Jadi ini yang di kanannya bukan jawaban nomor 3. Wah, ngapus capek. Wah, capek ini ngapus. Tadi harusnya di copy paste. Nanti takutnya dianggap jawaban. Pipit, ada nggak Pip? Pipit. Hilang sih. Hadir, Pak. Temen kamu siapa tuh? Samuel, ada Samuel? Samuel. Hah? Ada, Hadir, Pak. Samuel. Ya, oke. Nah, kita lihat nomor 3. Pipit sama Samuel cepat lulus ya semester ini. Nanti semester depan udah on-site lagi. Loh, soalnya esai semua loh, susah. Ya. Volume benda putar dari daerah yang saya taruh dulu ya. Lupa aja. Ini mah pilihan ganda ya. Bukan ada 4 soal, pilihan ganda. Nggak dibilang. Coba. Volume benda putar dari daerah yang dibatasi Fx x plus 1. X plus 1 berarti kalau X-nya 0 dia 1 di sini. Kalau X-nya min 1 dia 0. Itu ya, Y sama dengan X dinaikkan 1. Satu lagi, X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1. Oh, di sini ya, X kuadrat tambah 1. Ini berarti tadi apa? Fx gitu ya, sama X tambah 1. Yang satunya Gx, X kuadrat tambah 1, titik potongnya berapa ini? Di 1 ya? 1 ini titik potongnya. Ya ini disamakan. Saya langsung nebak aja 1, betul ya? Dan di sini 0. Kalau X-nya 0 jadi titik potong. Berarti daerahnya ini. Oke. Diputar terhadap sumbu X. Maka volumenya adalah yang mana? C. Hah? C bukan, Pak. Yang C. C. Yang C. C. Siapa yang nggak paham? Betul, C. Nah, Pipit paham nggak? Kalau nggak paham, saya jelaskan. Pipit. Paham, Pak. Paham? Ya. Kalau nggak paham, nanti dirumuskan pakai partisi apa gitu ya. Kayak waktu di slide-nya. Kalau udah paham ya saya ngapain ngomong lagi. Kalian bosen. Lagi. Ya apa ini juga bekas tali ya. Ini bekas tali. Ini bekas tali. Hapus dulu. Fungsi-fungsi berikut pada selang yang diberikan memenuhi asumsi teorema nilai rata-rata untuk integral. Kecuali yang mana? Yang C bukan, Pak. Sebentar. Yang C. Yang C. Kenapa alasannya? Soalnya nilai F2-nya ada 2 kalau nggak kontinu. Sebentar, ini nggak boleh 2 kali ini simbolnya. Salah satu. Ini nggak boleh 2 kali gini ya. Ini lebih kecil aja pakai
Ini juga lebih kecil aja. Nah, kenapa yang C? Tadi apa alasannya? Karena jadi hilang. Halo? Tadi yang menjawab C, kenapa? Jawabannya yang C katanya. Nggak continue bukan, Pak? Betul. Di 0 kan syaratnya ini adalah fungsinya harus continue. E pangkat X continue ya. Fungsi ini, E pangkat X. Nyambung sekali dia, nyambung terus. Kemudian sin X ya jelas, continue, nyambung terus. Tinggal yang dua ini, kita lihat ini. Yang ini. Terutama di 0 ya, kalau kecil 0, kalau kecil 0 ini polinom, besar 0 dia polinom, continue. Di 0-nya, continue itu ada limit kan. Di 0, F0, 0 pakai aturan yang bawah ya, karena sama dengan 0. 0 kuadrat sama 0. Limit kirinya di 0. Kalau continue itu kan limit kiri harus sama dengan limit kanan, harus sama dengan nilai fungsi. Limit kiri 0 dari kiri, dari sebelah kiri 0, yang lebih kecil 0, pakainya X plus 2. Sama dengan 2. Nah, limit kiri dengan nilai fungsi udah nggak sama. Nggak usah ngitung nilai limit kanan lagi. Dia tidak continue di 0. Jadi, melanggar syarat teorema nilai rata-rata untuk integral. Yang ini kalau diperiksa, coba ya bayangkannya di 0, ini 2, limit kirinya, limit kanannya juga 2. Nilai fungsinya juga 2, dia continue ini. Oke, alasannya karena nggak continue. Di 0 tadi. Tentukan luas darah yang ada pada gambar berikut dengan terlebih dahulu menentukan elemen luasnya. Cepat aja ini. Yang ini saya jawab di sini ya. Yang kanan PR buat kalian. Yang kiri diminta dulu menentukan elemen luasnya. Jadi kayak biasa buat partisi XI-1, XI, pilih wakil. Kalau nggak yakin pilih aja tengahnya. XI garis. Bikin persegi panjang ke atas. Itu. Tarik aja lurus gitu ya. Persegi panjang betul-betul. Maka delta luasnya sama dengan apa? Ini persamaan garisnya apa ya? Cari dulu yang biru. Yang biru berarti ini Y sama dengan X ya. Sama dengan GX gitu. Yang merah Y sama dengan FX. Jadi delta luasnya adalah FX kurang GX bukan, Pak? ya. GX kurang. Luas persegi panjang ini aja kita hitung ya. Hitungnya Y. Mana kursornya? Oh ini. Y atas dikurangi Y bawah kalau tegak. Y atas itu adalah yang merah, fungsi F. Yang bawah fungsi G. Di titik wakil nilainya. Fungsi F di titik wakil. Dikurangi fungsi G di titik wakil. Itu adalah tinggi ini kali lebarnya adalah kan tinggi kali lebar luas persegi panjangnya. Delta XI. Ini LI itu ya, ini tulisannya. Maka integralnya tinggal mudah ya, udah tahu ini. Integralnya dari berapa nanti? Batasnya? 0 sampai 4. 0 sampai 4. Udah lancar lah. Sip. Moga-moga semester 2 lebih meningkat lagi. Kalau nggak paham bilang ya, Samuel paham nggak? Samuel. Mana tidur? Paham, Pak. Paham benar?
Halo Pak, Ya? paham. Oh, oke. Nomor 6. Ini bukan pilihan ganda, ada 4 soal. Oh ya, tadi yang B, ini yang saya namakan B, ini nanti PR ya. Meskipun tahu, coba ditulis gitu, teratur gini. Nanti supaya apa? Nulis lagi tuh ingat. Kalau ujian lupa rumus, bisa ngira-ngira gitu. Rumusnya. Karena feelingnya udah nempel. Gambar daerah tertutup yang dibasis oleh kurva-kurva berikut. Lalu hitung luasnya dengan terlebih dahulu menentukan elemen luasnya. Saya bahas satu aja ya. Yang B aja. Yang B PR, sorry. Yang C. Yang C. Ini saya ambil. Masukkan ke Word. Oke. Jadi ini saya gambar dulu daerahnya. Gambarnya adalah yang ke saat ini. Draw, salah ngambil. 1Y sama dengan X kuadrat, gitu ya. Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Satu lagi, ini gambarnya gimana? Coba ditebak. Hah? Y sama dengan akar X, Pak. Ya, gambarnya. Y-nya boleh negatif nggak di sini? Boleh ya, Y-nya boleh negatif. Jadi hati-hati kalau mau mengakarkan Y sama dengan plus min akar X. Ada 2 grafik. Jadi gambarnya Y sama dengan akar X itu sama minus dari akar X. Gimana gambarnya? Cermin sumbu Y ya, Pak. Cermin sumbu Y. Atau cermin sumbu Y mah jadi gitu. Sumbu X. Y-nya tetap positif. 4 ya, Pak. Hah? Yang di kuadrat 4. Ini ya, cermin sumbu X, bukan sumbu Y. Jadi ini sebenarnya kan parabola juga, X sama dengan Y kuadrat. Gitu ya. Cuma memang, gitu. Cuma potongannya kan memang cuma yang ini aja. Tadi diminta menentukan luasnya dengan menentukan dulu elemen luasnya. Wah, ini mah udah paham kayaknya kalian. Saya capek aja nulis sih X-1. Ini titik potongnya berarti 1 ya. XI, ini XI garis. Itu bikin persegi panjang, digambar aja gitu ya kalau soalnya berbentuk esai. Kalau kuis kelas nanti bentuknya esai, kalian harus nulis kayak gini. Nah, maka delta luasnya berapa? Yang ini kan dikurangi ini. Yang ini tadi Y sama dengan akar X. Saya sebut ini apa? GX. Satu lagi yang ini yang negatifnya Y sama dengan minus akar X gitu ya. Kan ini ada 2 tadi nih. Jadi ini tadi ada 2. Sama dengan HX. Nggak dipakai sebetulnya. Oke. Jadi delta luas sama dengan, kita lihat ini, Y atas yang G dikurangi Y bawah. Jadi G XI garis dikurangi F XI garis. Seluruhnya kali lebar persegi panjangnya. Udah tahu ini luas seluruhnya, tinggal integralkan GX min Fx dx gitu ya. Batasnya kita lihat daerahnya dari 0 sampai 1. Ini daerah yang ya, antara 2 grafik. Kirinya 0, X-nya kanannya 1. Cari titik potongnya dulu. Oke. Luas rasanya sudah mahir. Ini nanti dihitung ya. Permintaan soalnya nanti dihitung. Masukkan G-nya, masukkan F-nya.
dicari anti turunannya, masukkan batas atas bawahnya. Cukup satu aja. Kenapa ya scrollingnya nggak continue? Sebentar. Supaya scrollnya continue. View page display. Ini udah enable scrolling. Tahu ngeloncat, ya udahlah. Kemana? Kok jadi jauh? Oke ya. Loncat. 7 sendiri aja. 7 sendiri mirip 6. 8. Oke, 8 nyambung nggak soalnya? Oh, 8. Bisa lah ya sendiri ya. 8 mau dibahas? Mahasiswa mah jawabnya selalu mau. Nah, coba kita lihat. Kalau gampang nanti kita tinggal. 8. Y sama dengan cos X sama Y sama sin 2X. Sin 2X dari grafik sin X diapakan? Kalau sin X seperti ini. Sampai 2pi. Tingginya 1 sama min 1. Kalau sin 2X bentuknya gimana? Lupa. Halo? Diperlihatkan ya, Pak. Bentar, suaranya pelan, nggak kedengeran. Diperlebar, Pak. Diperlebar. Dimampatkan ya, Pak. Dimampatkan. Dimampatkan, betul ya. Jadi kalau X-nya, kalau di sini kan sin kanannya 2pi 0 kan. Ini yang kanannya. Kalau ini 0-nya di pi. Kalau X-nya sama dengan pi, dia nilainya 0. Oke, jadi saya gambar. Sin 2X kayak sin X. Saya gambar sama persis kayak sin X. Cuma ini titiknya adalah pi karena. Kalau X-nya pi, sin 2pi kan 0. Oke. Kemudian cos. Cos X. Cos X di sini 1. Di ini berapa ini? Ini tadi, ini pi per 2 ini ya, yang saya merahin. Ini pi per 2. Benar kan? Pi per 2 kali 2. Jadi ini sin pi, betul, ini pi. Pi per 2. Cos X, cos pi per 2 kan 0. Nah, ini gitu ya yang cos ya. Itu. Cos pi berapa? Cos pi min 1. Ini. Gitu ya, ini di sini min 1. Sama dengan ini. Dia tingginya min 1. Cos X. Ya, cos X standar grafiknya. Daerah yang dibaca oleh kurva ini dan ini antara 0 sampai pi per 2. Oh, yang ini saja. Jadi yang ini saja ya. Tuh. Betul nggak yang merah di bawah yang biru di sini? Betul kan, ini 1. Ini sin, tadi sin 2X, di sini 1 juga. Terus ini turun kan? Turun, di sini berimpit. Nah, ini daerah yang dibatasi kurva ini dan ini, hitung luasnya. Termasuk ini dong ya. Betul? Di antara dua kurva, antara X0 sampai X sama dengan pi per 2. Jadi ada dua daerahnya. Hitung luasnya, langsung aja. Mau langsung, luasnya berapa? Yang biru saya namakan sebagai fx gitu ya.
Yang merah GX. Yang cos. Sin 2X. Yang ini cos X. Luas sama dengan ada dua integral dari 0 ke pi per 2. 0 pi per 2. Terus Fx min Gx. Fx min Gx. Biru kurangi merah ya? Gak boleh, kalau di sini nanti biru kurangi merah, negatif dong. Oh, dipecah ya, Pak? Dipecah gitu, kayak gelas. Harus dipecah di sini ya. Karena yang di kirinya itu merah lebih tinggi. Yang di kanannya merah lebih rendah. Jadi ini titik potongnya berapa ya? Harus kita cari, susah nggak? Coba kita cari titik potongnya. Cos X sama dengan sin 2X. Kenapa diginikan? Kan kalau titik potong, Y-nya samaan. Y yang dari cos X dan Y dari sin 2X sama. Cos X sama dengan sin 2X, saya pecah jadi 2 sin X cos X. Cos X jadi berapa? Cos X keluarkan 1 min 2 sin X. Kedepankan sama saya. Ini dipindah ruas ke depan. Jadi titik potongnya lanjut ke bawah ya. Nggak ada tempat. Atau ini nanti L-nya. Bentar. Lanjut ke sini. Jadi cos X sama dengan 0. Atau 1 min 2 sin X sama 0. Cos X sama dengan 0. X-nya adalah pi per 2. Ini titik potongnya di pi per 2. Satu lagi. Ini sin X jadi berapa? Setengah ya? Betul? Ya. X-nya sama dengan pi per 6. Jadi ini pi per 6. 30 derajat. Nah, maka luasnya langsung aja nggak pakai partisi. Integral berapa? 0 sampai pi per 0 6 sampai pi per 6. Terus Gx X. Gx. Nanti baru dimasukkannya. In Fx. Nggak usah XI garis karena ini langsung kita nggak pakai delta L. Ditambah pi per 6 sampai apa? X dan Gx. Yang biru dikurangi yang merah. Fx min Gx. Gitu. Samuel, paham nggak Samuel? Hah? Masih memahami, Pak. Masih memahami. Coba pahami dulu sebentar. Kita mau menghitung luas yang diarsir ini. Nah, ruasnya ada yang diarsir ada 2 bagian. Kenapa harus dipecah 2? Karena daerah yang satu, ini, yang kiri, kita lihat fungsi merah kurangi biru. Kan yang merah lebih tinggi. Yang daerah kedua, fungsi biru kurangi merah. Gitu, jadi harus dipecah. Dipecahnya jadi mulai garis tegak ini. Berapa ini garis tegak X-nya? Kita pecahkan dulu titik potong kedua grafik. Titik potong kedua grafik dicari. Oh, titik potongnya di X pi per 6 sama di X pi per 2. Jadi integralnya harus 0 sampai pi per 6 ditambah pi per 6 sampai pi per 2. Tinggal fungsi yang atas kurangi yang bawah. Ini juga atas kurangi bawah. Ya, nanti dihayati lagi ya. Oke. Bapak mau izin bertanya. Ya. Kalau yang daerah pertama itu kan dibatasi juga sama sumbu Y. Itu tetap termasuk ya, Pak? Oh, enggak ya, ini aja ya. Bingung saya juga. Oleh kurva ini dan ini. Sepanjang 0 sampai pi per 2. Kagak tahu. Rada kurang jelas ya.
Ya, tapi cara ngitungnya aja yang penting. Nanti yang ambigu gini daerahnya nggak mungkin muncul di ujian. Ya, jadi biarkan aja ini. Bapak mau nanya, Ya, kalau misalnya kayak gini nggak usah pakai data LI gitu ya? kalau nggak diminta langsung aja. Kalau di soalnya ditulis dengan menentukan dulu elemen integralnya, nah baru atau elemen luasnya. Gitu ya. Makasih banyak, Pak. Oke, saya lanjut lagi. 8, 9 ini persis yang slide. Contoh yang di slide saya lewat. Di videonya kan masih ada. 10. Ini luas terus nih. Oke, 10. Diagram berikut merupakan grafik laju dua mobil A dan B. Mobil A yang merah, mobil B yang ini. Laju besarnya kecepatan dia. Nah, siapa yang berada di depan setelah 1 menit? Hah? Saya crop dulu supaya bisa dicoret-coret dengan mudah. Yang A. Oke. Siapa yang berada di depan setelah 1 menit? Yang A. Kenapa? Setelah 1 menit. Mobil A berarti sudah menempuh jarak sebesar, ini kan kecepatannya, berarti luas ini kan? Yang merah kan? Itu yang ditempuh oleh mobil A. Mobil B selama 1 menit hanya menempuh yang ini. Nah, daerah ini. Ya. Jadi yang A lebih jarak tempuhnya lebih banyak. Ini kenapa nggak bisa dibatalkan ya? Ya bisa nih. Salah, kehapus semua. Oke, lanjut lagi. Apa arti luas daerah yang berarsir? Ini, yang warna biru. Apa arti luas ini? Perbedaan jarak. Selisih jarak. Ah, betul. Karena integral 0 sampai 1 dari, kalau yang ini sebutlah kecepatan A, saya sebut VA, ini VB itu ya. Dari VA, fungsi yang atas, dt, karena intinya VE. Itu adalah luas di bawah kurva yang merah. Dan ini menyatakan jarak tempuh ya. Jarak tempuh mobil A selama 1 menit. Dan satu lagi 0,1 kecepatan B. dt itu jarak tempuh mobil B. Dan ini tak lain yang kedua, ini luas yang di bawah ini. Kalau yang ke satu luas yang di bawah kurva merah. Jadi yang di antara kurva adalah jarak tempuh A dikurangi jarak tempuh B selama 1 menit. Oke. Gitu ya. Siapa yang berada di depan setelah 2 menit? Hah? Setelah 2 menit. Hah? Nggak tahu, ini dikira-kira ya. Setelah 2 menit, mobil pertama, mobil A menempuh jarak. Setelah 2 menit dia menempuh jarak ini kan. Ya. 2 menit.
sedangkan setelah 2 menit mobil satunya lagi, yang barusan tuh mobil B ya, saya salah. Ini ngaco ininya. Ini yang harusnya A, ini yang B ya. Ya, ini harusnya yang B, ini yang A, itu ya. Gimana sih Ini udah betul ya? Itu, mobil A, ini PA. Oke. Nah, dalam 2 menit mobil A menempuh jarak yang saya arsir ini, yang merah. Sama dengan luas yang merah. Jarak tempuhnya karena sama integral dari kecepatan. Mobil yang satunya lagi, yang B, sudah menempuh jarak segini. Di bawah kurva biru. Salah. Bawah kurva biru. Ya. Luas mana? Luas yang di bawah merah atau yang biru? Kayaknya merah. Yang merah lebih luas ya. Kenapa? Karena apa? Saya warnain ini. Dua-duanya yang bersamaan itu sampai bawah ini kan. Ini dua-duanya melalui yang ini. Itu sama A dan B. Tinggal sekarang mobil A ditambah ini kan ya luas ini. Sedangkan yang B ditambahnya yang ini. Gede mana tuh? Biru sama merah. Maksudnya gede yang merah ya, yang merah arsirannya. Jadi VA masih jarak tempuhnya lebih besar. Jadi yang A masih di depan yang B. Ya ini sebenarnya ngira-ngira dari luas ya. Kapan kedua mobil berada pada posisi yang sama? Kira-kira berapa ya? Mungkin saya tambahin sedikit sampai sini gitu ya. Supaya luas yang ini yang ditebelin biru dengan yang merah kira-kira sama gitu. Setelah sekian waktunya. Ya ini estimasi ya udahlah lewat. Pokoknya artinya kalian harus paham arti dari masing-masing luas ini semua. Oke. Tentukan nilai rata-rata fungsi pada interval yang diberikan. Sendiri lah ya. Bisa ya. Tinggal masuk rumus. Temukan C yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral. Samuel, udah bisa belum? 11, 12. Paham nggak pakai rumus yang mana? Masih suka bingung kadang, Pak. Nah, kalau bingung saya bahas. Tentukan nilai rata-rata fungsi. Nilai rata-rata fungsi adalah namanya F average gitu ya. Itu tinggal integral dari intervalnya 0,4, fungsinya 4x min x kuadrat, dx, dibagi panjang intervalnya. Udah, nanti dapat angka sekian. Bisa ya mengintegralkannya? Samuel lupa juga mengintegralkan. X kuadrat asalnya apa? Lupa nggak? Anti turunan dari x kuadrat? Hah? Apa, Pak? Ini mengintegralkan ini bisa nggak? Nyari anti turunannya? Ada lupa, Pak. Lupa. 4x asalnya apa? X apa? 4. Minta diteke. 4x masa 4 tuh mah turunannya. Apa, Pak? 4x. Apa rada ini? Apa? Nggak jelas, Pak, maaf. Suara sayanya putus-putus gitu. Lagi rada hujan, Pak, di saya. Gedein volumenya. Integral dari 4x apa?
X, Pak. Belajar. Nanya ke si Pipit. Pit, integral 4x apa? 4x kuadrat per 2, jadi 2. Ya. Integral x kuadrat apa, Pipit? Kalau x kuadrat per 3. X kuadrat per 3. X 3 per 3. Nah, X pangkat 3 per 3. ya. Tuh, nanti kamu nanya ke si Pipit nih. Pipit ini burung tapi pinteran juga dia. Jadi kalau ngitung ini naik pangkatnya jadi x pangkat 3 dibagi pangkatnya, bagi 3. Oke, ini tinggal dihitung biasa ya. Kalau yang ini kita mencari C-nya. Sehingga FC sama dengan integral 2 sampai 5 x min 3 kuadrat dx dibagi 5 min 2. FC ini apa? FC masukkan ke fungsinya. C min 3 kuadrat sama dengan integral 25 x min 3 kuadrat dx dibagi 3. Cari C-nya dari situ. Jadi ininya diintegralkan dulu, dapat angkanya, nah baru dihitung ya. Nanti C-nya ketemu. Oke. Samuel belajar loh kamu. Nanti jangan sampai nggak lulus lagi. Aduh sayang di ITB. ITB lagi ribut ya. Tapi saya ini direkam, nggak boleh nggak gosip. Nggak jadi ngomonginnya. Tapi ada di webnya USM ITB, kalian lihat aja. Apa yang lagi ribut dan lagi udah dibuat meme-nya itu di internet juga ngomongin. Oke. Ini ping lah pingnya saya. Ini teoritis nanti aja dulu ya. Teoritis. Ujian nggak akan keluar model gini. Rasanya. Lanjut dulu. Berikut adalah grafik kecepatan sebuah mobil yang sedang melaju. Nah, ini bagus ini. Saya crop dulu. Masukin ke Word. Ups, gede sekali. Gitu ya. Masih kegedean. Enggak segitu. Nah, berikut adalah grafik kecepatan sebuah mobil yang sedang melaju. Gunakan aturan titik tengah untuk mengestimasi rata-rata kecepatan mobil pada 12 detik pertama. Mengestimasi rata-rata kecepatan. Jadi, ini sama dengan yang tadi, menghitung nilai rata-rata fungsi. Nilai rata-rata dari kecepatan. Coba, kalau nggak pakai estimasi, maka average, ini grafiknya saya namakan dulu sebentar. Ini fungsi V ya, yang merah ini. Kok biru juga. Ini adalah fungsi VT ya, bergantung waktu kan ini. Kecepatannya, grafik kecepatan. V average adalah sama dengan integral 0,12 selama 12 detik pertama VT dt dibagi 12 min 0. Nah, tapi fungsi V-nya kan nggak diketahui, cuma gambarnya aja. Kita akan hitung integralnya ini menggunakan aturan titik tengah atau jumlah Riemann tengah ya, center Riemann sum. Berarti harus menghitung mau dibagi berapa partisi. Nah, partisinya seteliti mungkin aja.
saya akan bagi 12 partisi untuk ngitung ini. Jadi average-nya kita hampiri, ini hampiran simbolnya gini. Nah, integralnya ini kita hampiri sebagai apa? Ini saya mau bagi berapa ya? Ah, udah jangan dibagi 12 lah. Kepanjangan dibagi 4 interval aja ya. Ya, atau 3 interval. Ini X0, ini X1, ini X2, ini X3. Kalau paling bagus ya dibagi 12. Ya, bentar. Nah, ngebaginya nggak dibilang sih di sini menjadi berapa bagian. Paling bagus bagi 12, tapi saya bagi aja 3 bagian. Jadi integralnya pakai metode titik tengah. Yaitu gimana? Tengahnya bikin persegi panjang, selebar subintervalnya. Subinterval kedua, ini nilainya kali lebarnya gitu ya, persegi panjang. Kemudian yang ketiga, ini wakilnya, tengah-tengahnya, bikin persegi panjang. Udah kita tinggal ngitung 3 luas 3 persegi panjang itu. Jadi saya hampiri yang pertama. Berapa ini tingginya? Dikira-kira aja ini tingginya. Tingginya kira-kira 20 kali 4 min 0. Ditambah, ini interval kedua antara 4 dan 8. Kita pakai tengah-tengahnya 6. Nilai fungsi, kecepatannya di 6 adalah 50 kali 8 min 4. Lebar intervalnya. Titik tengah lagi ini antara 8 12, tengahnya 10. 10 ini tingginya berapa ya? Kira-kira 65. 65 lah kira-kira ya. Kali 12 min 8. Jadi integralnya dihampiri itu dibagi 12. Kalau yang gini jawabannya bisa beda-beda tiap orang. Kalau intervalnya dibagi 1-1, 2-2 gitu, 0-2, 2-4, ya nanti hasilnya beda lagi gitu ya. Tergantung banyak partisinya. Oke, begitu. Tentukan waktu saat kecepatan sesaat mobil sama dengan kecepatan rata-ratanya. Gimana, Tah? Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-rata. Tentukan kapan kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-rata. Nah, kita jadi mencari mencari T, mencari T sehingga apa? Kecepatan sesaat itu kan Vt ya. Sama dengan AVG. Wah, ini harus dihitung dulu nih. Hitung dulu lah. 20 kali 4, 80. 50 kali 4, 200. 65. Aduh, susah kali 4 berapa? 260. Dibagi 12. 260. Hah? Berapa? Hasilnya ini? Ini berapa nih? Susah, 460. 5. 45. Hah? Sama dengan 45. Ya, mungkin salah ngitung. Jadi, kapan dicari ya? Mencarinya T, bukan VT-nya. Dicari T sehingga VT sama dengan 45 sama dengan kecepatan rata-rata. Kapan? Ya cari di sini. Kapan kecepatannya 45? Saya hapus dulu ininya ya. Supaya terlihat. Jadi, kapan kecepatannya 45 di sini? T-nya berapa? Nah, T-nya kira-kira 5 lah gitu ya. Jadi, T-nya sekitar 5. Dari gambar nggak ngepas bisa.
Paham ya caranya? Sama maksudnya. Oke, lanjut lagi. Masih banyak kita harus ngebut nih. Ke atas lagi. Aduh, lambat kan namanya scrollingnya. Ih. Ini lagi kenapa ada ini? Gimana ngilanginnya ini? Ini dulu. Ini gimana ngilanginnya ya tulisan page 2? Itu ada kali nggak? Saya kok nggak ngerti ngilangin itunya. Udahlah. Gimana ngilanginnya? Ada kalinya tapi kok nggak jalan. Bandel. Udahlah. Bernapas. Aduh, soal cerita males ya. Baca sendiri dulu lah. Atau saya terangin maksudnya aja. Nanti ngitungnya sendiri ya. Maksudnya. Gede sekali, bentar. Bernapas itu sifatnya siklik ya, siklik atau periodik gitu ya. Dari satu siklus penuh bernapas, mulai dari awal menarik napas, tarik napas, namanya inhalation, sampai mengeluarkan nafas. Nah, mengambil waktu sekitar 5 detik. Anggap ngambil dan ngeluarin waktunya sama. Jadi, nyedot napas, itu nyedot ya, nggak bisa demo. Nah, berarti ngambil 2,5 detik, ngeluarinnya 2,5 detik juga gitu ya. Oke, 5 detik siklusnya. Dari mulai ngambil, ngeluarin, mau ngambil lagi. Mau ngambil napas lagi, nah itu 5 detik. Maksimum aliran udara ke dalam paru-paru adalah 0,5 liter per detik. Oleh karena itu, fungsi ini digunakan untuk memodelkan laju aliran udara. Kenapa seperti ini? Nah, kita lihat gini. Kalau saya punya fungsi fx, ini kenapa ya tebal? Bentar dulu. Udah betul. Mau lebih tipis juga. Fx sama dengan sin X. Maka periodenya berapa ini? Periodenya berapa? 2pi ya? Setelah 2pi balik lagi. Kalau sin 2x periodenya berapa? Pi. Sin seper 2x periodenya berapa? 4pi ya? Betul? Benar ya? Nah, Betul. kalau sin AX periodenya berapa? Upper 2pi bukan? Hah? 2pi Apa? 2 per A. 2 per A-pi. 2 per A pi kali pi. Hah? Betul? Nah, betul ya. Kalau ininya diganti X-nya 2A per pi, jadi kalau X-nya diganti dengan 2A per pi, ini seluruhnya jadi 2pi, balik lagi. Betul ya. Kalau pengen periodenya 5, ini harus sin apa ya? Sin berapa? Benar-benar supaya induksinya masuk satu lagi. Sin pi
kali AX periodenya berapa? Bayangkan ini nanti jadi 2pi. Berapa X-nya? Bentar ya. Saya ada telepon dulu. Bentar. Lanjut lagi. Bentar. Saya salah. Kalau ini saya 2pi AX, periodenya berapa? Hitung periode begini, ini supaya jadi 2pi. Berarti X-nya berapa gitu? Supaya 2pi, X-nya berapa? Seper A ya? Tuh. Ini juga tadi ngitungnya sama, supaya jadi 2pi yang saya lingkari, supaya jadi 2pi, AX-nya jadi 2pi, X-nya berapa? X-nya segini. Ya, X-nya kalau dikalikan segitu, dikalikan A jadi 2pi kan. Nah, sebenarnya dari fisika kalian udah mahir, ini cara SMP aja saya gunakan, cara SMA. Kalau sin berapa X supaya periodenya 5? Atau supaya periodenya A aja dulu? Dua pi per A. 2pi per A ya. Karena kalau X-nya sama dengan A, ini menjadi sin 2pi. Nah, kembali ke yang awal. Jadi supaya periodenya 5, haruslah bentuknya ini. Paham ya? Karena kenapa ini jadi modelnya? Supaya fungsinya periodik dengan ini periodenya 5. Gitu ya. Hitung periodenya tuh, bayangkan ininya jadi 2pi, T-nya berapa? Itu sama dengan 2pi, T-nya ya harus 5, supaya jadi 2pi yang dikotakin. Oke. Nah, jadi ini periodenya 5, sesuai tadi, napas. Menghirup, mengeluarkan sampai akhir. Nah, itu 5 detik. Jadi periodenya 5. Setengah di mana? Setengah ini kan 1 detiknya ini. Gitu ya, 0,5. Oke. Nah, modelnya itu. Kemudian ngapain sih ini? Coba. Jika inhalasi menarik napas terjadi pada interval ini, jadi narik napas 2,5 detik, keluarin 2,5, dianggap teratur. Tentukan rata-rata laju aliran udara selama menarik napas. Ini hanya hitung apa? Nilai rata-rata dari ini kan? Ini kan laju menarik napas. Cuma laju menarik napasnya bukan konstan, tak bergantung waktu. Nah, gitu. Kalau paru-parunya kosong gitu kan, kita nyedot napasnya cepat. Gitu. Setelah agak penuh, narik napasnya pelan. Jadi ini hanya menghitung nilai rata-rata fungsi dari ini pada interval ini. Ceritanya panjang, ya secara biologi ada artinya. Kalau secara matematik hanya ngitung nilai rata-rata fungsi selama 2,5 detik. Tinggal integral 0,2,5 setengah sin 2pi per 5t dt dibagi 2,5 minus 0. Cuma itu aja. Integrasin ini sendiri. Oke. Aduh, udah jam segini, masih banyak. Saya pindah lagi ke sini. Aduh, ini kenapa ya muncul? Kok nggak bisa dikali ini? Oke, lanjut lagi. Nah, ini alas-alas ini. Ini kan kalian kemarin ini sempat bingung.
kita bahas. Ini udah dibahas ya kalau yang bujur sangkar. Nggak apa-apa, baca lagi lah karena sama. Ulang juga nggak apa-apa. Saya lupa udah atau belum. Mana wordnya? Oke, kita lihat. Kok nggak bisa dikecilin? Nah, alas sebuah benda adalah lingkaran jari-jari dua. Ini ya, lingkaran jari-jari dua. Coba kita lihat. Alas benda adalah lingkaran jari-jari dua. Lingkaran jari-jari dua. Oh, belum ya ini. 2 min 2, 2 min 2, sumbu Y, sumbu X. Tentukan volume benda tersebut bila irisan penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk persegi. Jadi bagaimana? Ini alasnya nih. Jadi saya tidurkan ya. Saya tidurkan, ini katakan sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Lingkarannya saya tidurkan. Ini lingkarannya. Aduh, saya nggak bisa gambar ya, punten. Ini alasnya, bawahnya. Penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk persegi. Ingat ini dasarnya. Kemudian bikin tegak lurus. Jadi ini saya tarik sejajar sumbu Y. Kalau di sini ya ini gitu. Nah, ini ke atasnya berbentuk persegi. Persegi. Sisinya semua sama. Yang di sini ya lebih rendah itu ya perseginya. Yang di sini perseginya semua itu bidangnya tegak lurus sumbu X. Jadi ininya lengkungnya ke sana mungkin gitu ya. Ya, nggak bisa gambar. Dari ini ujung kanan sih perseginya titik. Terus ke sana naik gitu ya. Tahu gimana. Ini harus melalui ini. Persegi. Udah jangan digambar ininya. Kebayang ya bendanya? Saya nggak bisa gambar nih, kalau nggak kebayang kalian susah juga saya ngomonginnya. Nah, tentukan volume bendanya. Gitu ya. Tentukan volume bendanya. Coba digambar dari sini bendanya. Ya, yang sebelah sini lebih rendah, mungkin nggak tahu lah gimana. Nah, volume benda. Jadi yang penting harus bisa merumuskan ini. Luas perseginya. Kalau ini posisi X sembarang. Jadi kalau ini X sembarang. Nah, perseginya ini berapa luasnya? Kalau udah tahu ya tinggal integral AX dx. Coba kita lihat persegi ini. Berapa ini panjangnya? Kalau panjangnya berarti nanti Y atas dikurangi Y bawah ya. Nah, Y atas, Y bawah ini harus kita pecah jadi dua fungsi. Lengkungan yang atas sama lengkungan yang bawah. Saya punya ini berarti Y sama dengan plus min akar 4 min X kuadrat. Berarti yang atas, ini saya gambar warna ini, itu adalah Y sama dengan Fx akar 4 min X kuadrat. Yang bawahnya warna lain, biru, misalkan nih, biru. Ini Y sama dengan Gx sama dengan min akar 4 min X kuadrat. Kita lihat bahwa Y-nya negatif yang biru itu. Jadi yang hijau berapa panjangnya? X kurang GX. Yang hijau adalah Fx kurang Gx gitu ya. Kalau ini posisi X nih, itu posisi X, maka panjang ini adalah
nilai fungsi di titik X ini dari Fx dikurangi yang biru Gx. Sehingga luas ini berapa? Ax. Fx kurang Gx kuadrat. Fx min Gx. Gitu ya. Rusuk kali rusuk, bukan rusuk, sisi kali sisi. Nah, maka kalau udah itu gampang. Volume tinggal integralkan Ax dx. X min Gx. Ax ini. Ax dx. Batasnya berapa? Lihat ini. 0 sampai 2 bukan, Pak? Enggak, dari min 2. Kan dari 0 ini sampai 2 semua. ya, Pak? Iya, min 2. Sampai 2. Jadi dilihat yang tegak hijau ini bergerak dari kirinya min 2, kanannya 2. Oke. Latihan nanti bikin sendiri yang di sini 2 lagi. Yang ini saya akan lisan aja. Kita waktu kuliah udah menghitung volume irisan 1/4 silinder ya. Yang waktu irisan tegak, contoh terakhir itu kan irisan antara 1/4 silinder dengan 1/4 silinder. Kalau ini gimana? Nah, kalau ini ngitungnya saya nggak akan mulai lagi kayak yang lalu, susah. Kita bayangkan ini irisan silinder kali silinder sama dengan berapa kali yang lalu? Yang lalu tuh 1/4 silinder diiris dengan 1/4 silinder kan? Yang gambarnya gitu. Kemudian ini ada ke sini juga. Gitu ya. Nah, gitu kan. Mana sih? Lupa. Ini yang di buku, yang di slide. Irisan 1/4 silinder. Kalau ini berapa kalinya? Dari yang ini? Masa 4? Hah? Setengahnya bukan, Pak? Ah, masa ini setengahnya pasti lebih gede atau dari yang ini? Hah? 8. Nah, amati kenapa 8? Ya, 8. Iya 8 ya. Jadi yang ini dulu. Yang ini nih. Dengan yang gimana sih ini? Salah saya gambarnya. 1/4 silinder yang ini dulu. Mana sih? Ya susah gambarnya. Ini penyakit nggak bisa gambar jadi nggak bisa ngejelasin juga. Bentar. Jadi yang ini nih, silinder ini 1/4 dengan silinder yang ini 1/4 diiris. Itu satu. Silindernya ke sana ya, nggak saya gambar. Ke sana. Ke sana. Itu satu pasang, bawahnya ada satu pasang lagi, yang di kuadran ini ada atas bawah lagi, yang kuadran sini ada atas bawah lagi, yang ini juga ada atas bawah lagi. Jadi ada 8. Yang ini sampai pusat koordinatnya. Tolong diamati ya, susah geometrinya. Ini apa? Cakram. Oke. Aduh, udah 4:41. Bagaimana ini? Sampai jam 5 ya? Sanggup. Yang ini aja. Yang lebih kompleks. Sama ini. Tapi ini terhadap sumbu X, ini terhadap garis Y sama dengan 10. Ini lebih susah kayaknya. Coba saya bahas yang ini aja. Agak dilompat. Kalau enggak nanti bisa balik lagi. Takut nggak selesai. Oke.
kecilin dulu. Nah, daerah yang dibatasi oleh kurva berikut diputar ini. Coba kita gambar dulu kurvanya, harus bisa ngira-ngira kalau mau diputar daerahnya. Y 2 min setengah X, berarti gambarnya garis lurus ya. Y, sebentar, sini kayaknya. Y sama 2 min X. Garis lurus ini, masukkan aja kalau X-nya 0, Y-nya 2. Ini. Kalau motong sumbu X, berarti Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya 4 ya. 2, 3, 4. Ini 4 ya. Tuh, kalau X-nya 4 ya. Oke, jadi grafiknya adalah yang saya gambar merah ini. Kemudian Y sama dengan 0 itu sumbu X. Y sama 0 itu sumbu X. Sini namanya sumbu X. Y sama 0 sumbu X. X sama dengan 1 di sini. X sama dengan 1. Jadi daerahnya adalah ini. Ya. Oke, diputar terhadap garis Y sama dengan 10. Salah saya. Y sama 10 ada di atas ya. Ya, nggak apa-apa, di sinilah saya gambar sumbu putarnya warna biru. Y sama dengan 10 ada di situ tuh sumbunya. Y sama dengan 10. Oke. Batasnya ada satu lagi, Pak. Oh, X sama dengan 2. Ini ya, di sini ya. Aduh, kecil sekali. Jadi daerahnya bukan ini, salah. Daerahnya ini aja. Oke. Nah, kita rumuskan volumenya. Ini daerah yang ini saya perbesar. Jadi daerah seperti itu. Di bawahnya lurus. Di sininya tegak. Ininya ada tegak gitu ya. Supaya saya bisa menggambar partisinya. Nah, kita bikin partisi ini di interval ini. 1 sampai 2. Ini X-nya 1 sampai 2. Kita bikin partisi. Kalau metode cakram atau cincin, kita turunkan rumusnya sebagai volume silinder nanti. Ini XI min 1. Ini XI. Ini XI garis. Bikin persegi panjang. Warna hijau saja. Persegi panjang. Lurus. Bawahnya udah lurus. Nah, yang hijau itu diputar terhadap sumbu ini. Y sama 10. Sehingga terbentuk silinder kayak gini. Udahlah, biar begini. Kosong ya. Silinder kosong. Kita hitung volumenya. Ini yang isinya. Tengahnya kosong, ada kosong. Kosongnya akibat yang daerah sini nih ya. Yang daerah sini kan kalau diputar kosong. Oke, kita lihat. Maka delta volumenya P, kita hitung volume seluruhnya dulu. Berapa volume seluruhnya? Jadi jari-jari besarnya berapa? Hah? Ini berapa jari-jari besarnya? 10. Tak lain adalah Kurang 10 X. 10 kurang FX itu, Pak. 10 kurang X. Kurang FX maksudnya. Kurangin fungsinya. Yang besar, kok 10 kurang fx, mana di sini? Masih 10 dulu ya, Bapak. Ini kan jari-jari besar ini. 10 kan? Y atas 10 dikurangi Y bawah 0. Ini Y atas dikurangi Y bawah. 10 dikurangi 0. 10 kuadrat. Kali ini lebarnya delta XI ya.
gitu. Hanya ngitung volume silinder aja. Dikurangi pi kali jari-jari yang sebelah dalam. Yang ini. Itu yang kosong. Yang kosong adalah dari situ sampai sini, betul? Oh, diputar kosong itu. Jadi berapa? Panjangnya ini berapa? 10 kurang Y atas 10 dikurangi Y bawah, ini berapa? X. Nah, ini yang garis merah ya. Sebut aja Fx dulu lah. Min Fx wakil. Kuadrat delta Xi. Jari-jari kuadrat. Nah, maka volumenya sama dengan Pi-nya saya keluarkan integral dari berapa? Batasnya? Halo? 1, 2. 1, 2 ya. Kan daerah ini tadi 1 sampai 2 nih yang saya tebalin. 1 sampai 2 100 dikurangi 10, ini fungsinya mana tadi? Ini Y-nya. Kurangi 2 min setengah X dikuadratkan seluruhnya dx. Ya, ini tinggal dikuadratkan satu-satu, disederhanakan dulu, tinggal dihitung. Bisa ya? Oke. Ini sebentar, 2 soal lagi ya, supaya tercakup semua. 2 soal lagi. Sekarang yang metode kulit tabung. Kulit tabung ini. Oke. Kulit tabung. Ya, nomor 23 saya ambil. Banyak soalnya ya. Nah, nggak apa-apa. Kalian kan udah nggak ada kuliah lagi. Kebablasan waktu dikit nggak apa-apa ya. Supaya daripada nggak selesai. Nah, supaya ada tempat bentar. Daerah berikut diputar terhadap garis X min 5. Dengan menggunakan metode kulit tabung, tentukan volume. Daerahnya dulu kita gambar. Supaya nggak ngabisin tempat, saya perkecil ya. Ini tak lain persamaan lingkaran. Coba gambar dulu. Tapi ini emang nggak? Ini lingkaran hanya setengah lingkaran ya, Y-nya yang positif aja, yang di atas sumbu X, Y-nya. Jadi ini. Pakai warna. Setengah lingkaran. Jadi udah harus cepet tuh gambar fungsinya. Nih, Y sama dengan Fx sama dengan akar 25 min X kuadrat. Sumbu X positif dan sumbu Y positif. Oh, makanya cuma separuh ya. Yang ini nggak dipakai, jadi hanya yang separuh aja. Ini, karena ada batasan sumbu X positif, sumbu Y positif. Jadi, fungsinya tetap sama, tapi daerahnya hanya yang ini. Diputar terhadap X sama dengan min 5. Sumbu putarnya ini. Putar. Ini arsirannya saya hapus dulu. Karena saya perlukan untuk menggambar partisinya. Oke. Nah. Kembali kalau metode kulit tabung, sumbu putarnya sumbu tegak, partisinya di sumbu horizontal. Jadi kita bikin partisi. Partisi dari 0 sampai 5 ya. Ini kan jari-jarinya 5.
Ini XI min 1. Ini min 1. Ini XI. Titik tengahnya harus XI garis. Bikin persegi panjang gitu. Selalu ngulang gitu. Jadi harus dipahami. Karena prosesnya sama gitu. Itu diputar. Hilang. Nah. Diputar terhadap garis tegak hijau. Kembali terjadi silinder lagi ya. Silinder. Nah, itu. Yang ini kalau kulit tabung nggak usah diturunkan. Yang perlu tuh jari-jari putar dan tinggi silinder. Mana jari-jari putarnya? Jari-jari putarnya, jari-jari putar yang mana? Jari-jari putar si titik wakil kita gambar ini. Nah, itu. Itu harus kita rumuskan panjangnya. Maka delta volume ke I adalah 2pi rumusnya kali jari-jari putar. Ini jari-jarinya horizontal berarti X kanan kurangi X kiri. X yang kanan berapa X-nya? XI garis kan? XI garis. Iya. Kurang min 5. Dikurang min 5, betul. XI garis dikurang min 5. Ya. X kanan dikurangi X yang kiri. Kali tinggi silinder. Ini tingginya berapa? Tingginya adalah ini ya. FXI garis. Nah, F. XI garis. Atas kurang bawah. FXI garis kurang 0. Y-nya yang dikurangi kalau tegak. Y atas kurang Y bawah. Y atas nilai fungsi di XI garis. Kurangi 0, ya udah. Tambahin delta XI. Maka volume seluruhnya tinggal 2pi integralnya batasnya 0,5, partisinya dari 0,5, X tambah 5, Fx dx. Masukkan aja Fx-nya. Ini masukkan ke sini. Nanti tinggal diintegralkan. Beres. Gitu ya. Kulit tabung sudah. Oke, berikutnya kita akan membahas soal tutorial nomor 25. Ini adalah masalah mengenai survival and renewal. Coba kita baca dulu soalnya. Populasi suatu hewan adalah 7.400 ekor. Populasi awal nih berarti. Dan bereproduksi dengan laju sekian. Berarti ini adalah populasi yang bertambah atau ditambahkan ya. Ini sebagai renewal functionnya per tahun. Proporsi hewan yang dapat bertahan setelah T tahun adalah sekian. Ini adalah menyatakan daya survival dari hewan tersebut. Nah, tentukan banyaknya hewan yang bertahan dari populasi awal selama jangka waktu 4 tahun. Jadi selama 4 tahun ini ada yang meninggal dan sisanya itu mengikuti rumus ini yang dapat bertahan. Selain itu selama 4 tahun ini setiap tahun populasinya akan bertambah mengikuti dengan laju sebesar ini. Nah, untuk ini coba kita perhatikan kembali teori yang sudah dibahas di kuliah. Jadi saya ingatkan kembali, jadi P ini menyatakan populasi hewan sampai tahun ke T besar. T besar ini konstanta ya. Itu sama dengan faktor survivalnya dikalikan populasi awal ditambah, nah yang ini menyatakan apa? Ini menyatakan adalah makhluk hidup yang ditambahkan dan bertahan hidup sampai tahun ke T besar. Jadi
sebenarnya ini ada dua faktor di sini, yang ini. Ada dua faktor. Kalau yang ini, itu adalah, ini renewalnya kali DT, ini menyatakan banyaknya hewan yang ditambahkan antara tahun awal sampai tahun T besar. Sedangkan seluruh faktor ini, karena ditambahkan juga dalam perjalanan waktu ada yang mati makhluknya. Nah, sedangkan yang ini adalah jumlah populasi yang ditambahkan dan bertahan hidup sampai tahun ke T. Begitu ya. Oh ya, P0 apa ini? P0 populasi awal ya. Populasi awal. Oke, kita coba jawab soal ini. Nah, tentukan banyaknya hewan yang bertahan dari populasi awal selama jangka waktu 4 tahun. Maka yang A ini dengan mudah, kita tidak melihat yang lahir, jadi hanya melihat populasi awal aja. Yang bertahan hidup selama jangka waktu 4 tahun, tinggal saya sebut aja sebagai A gitu ya. Sama dengan ya populasi awalnya 7.400. Kemudian P besarnya di sini 4 tahun, jadi sampai 4 tahun. Jadi tak lain S 4 sampai 4 tahun. Itu daya survivalnya dikalikan jumlah populasi awal. Ini tinggal dihitung berapa? 1/4 ditambah 1 kali 7.400. Sekian. Oke. Kemudian yang B kita jawab. Tentukan banyaknya anggota yang ditambahkan selama jangka waktu 4 tahun. Yang ditambahkan, hati-hati, yang ditambahkan bukan ini ya. Yang ditambahkan artinya hasil reproduksi itu adalah ini. Tapi nanti kenyataan realnya di perjalanan waktu ada yang meninggal, yang bertahan cuma sekian. Tapi yang ditambahkan kalau nggak ada yang meninggal, mati lah kalau hewan tuh. Sebesar ini. Jadi yang B adalah jawabnya, saya sebut aja banyaknya anggota yang ditambahkan selama jangka waktu 4 tahun adalah, sebut B, sama dengan integral dari 0 sampai 4, besarnya 4, sampai 4 tahun, tinggal faktor RT-nya. Ini RT-nya 2240 tambah 60T, 2240 ditambah 60T, DT. Ini yang ditambahkan. Totalnya ya. Tinggal dihitung. Sedangkan kalau ditanyanya, tentukan banyaknya anggota yang ditambahkan selama jangka waktu 4 tahun dan bertahan hidup sampai 4 tahun. Itu baru yang ini. Ya. Kalau ini kita hanya ngitung yang lahir total. Sampai waktu 4 tahun. Jelaskan mengapa populasi hewan setelah 4 tahun berbeda dengan jumlah populasi bagian A dan B. Tadi yang A adalah yang bertahan sampai 4 tahun sekian, yang ditambahkan sekian, yang lahir. Kenapa populasi hewan setelah 4 tahun beda? Karena yang ditambahkan ini dalam perjalanan waktu dari 0 sampai 4 tahun, ada yang mati juga. Jadi kalau ingin menghitung benar-benar populasi yang ada setelah 4 tahun, kita harus ngitungnya yang ini. Yang ini adalah ini di sini. Yang A ini. Ditambah ini. Itu betul-betul populasi sampai 4 tahun. Kalau bagian A dan B ditambahkan sih hanya yang lahir dan populasi awal yang bertahan sampai 4 tahun. Jadi tentunya beda dengan
A ditambah ini. Karena ini memperhitungkan populasi yang lahir dan bertahan sampai 4 tahun. Oke, saya rasa itu jelas. Terima kasih. Dan ini mengakhiri tutorial bagian pertama.